rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang menghidupkan, mematikan, dan Allah tempat kita kembali. Artinya Allah itulah sumber dari segala sumber sesuatu. Kita yang diciptakan Allah ini juga pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Kehidupan kita di atas dunia ini sementara, dan sementara yang sangat sebentar sekali. Lalu apakah setelah kehidupan dunia ini berakhir dengan ditandai mati, berarti kita semua tidak hidup lagi? Semua kita hidup lagi. Dan hidup itu sampai hari kiamat, dan kehidupan itu pun sampai nanti pada akhirnya dalam penentuan surga atau neraka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kata Allah, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan agar mengetahui, menguji kamu siapa yang paling banyak dan paling baik amalannya. Dialah Allah yang maha perkasa dan Dia maha pengampun. Kalau kita tengok ayat ini kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Kalau kita tanya dengan akal kita, seolah-olah ayat ini terbalik. Kenapa bukan mati dulu? Kenapa bukan hidup dulu baru mati? Tetapi dalam ayat ini kata Allah, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Mati dulu baru hidup. Jadi terbalik kalau kita mengatakan hidup dulu baru mati. Jadi bukan hidup dulu baru mati. Mati dulu baru hidup. Mati itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Itu maknanya. Makna mati ini adalah dari tiada. Mati itu tidak ada. Jadi Allah jadikan kita dari tidak ada, dari mati menjadi ada. Dan setelah ada ini diteruskan keadaannya. Tetapi dalam keadaan hidup yang berbagai macam, atau dikatakan kehidupannya itu kehidupan jasmani dan rohani, dan nanti ada kehidupan rohani saja. Nah, jadi bukan hidup dulu baru mati. Hakikatnya mati dulu baru hidup. Nah, jadi selama ini kita mengatakan setelah hidup ini mati. Mati akhir. Bukan, Pak. Justru mati itulah awalnya. Makanya kata Allah, Allah yang menjadikan kematian dan Dia yang menjadikan kehidupan. Jadi setelah mati baru hidup. Bukan hidup dulu baru mati. Ini agak berbeda pendapat orang-orang awam dengan orang-orang hakikat. Jadi mati dulu. Kita dulu tidak ada, kemudian ada. Setelah ada mati. Apakah mati itu tidak ada? Mati itu hanya sebentar saja. Zaikoh. Jadi kita ini hidupnya ini abadi. Yang mana yang abadi tadi? Kehidupan ruhaniah itu yang abadi. Yang mati itu cuma jasad. Yang musnah itu jasad. Kepala, kaki, tangan, badan yang luar ini, mata yang dalam, usus, jantung, itu yang mati.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati itu za'iqah, rasa. Jadi mati itu tidak abadi. Mati itu bukan selama-lamanya. Mati itu sebentar sekali. Sekejap sekali mati itu. Bahkan tidak sampai 1 detik. Makanya mati itu rasa. Za'iqah, rasa. Sama kayak kita rasa haus, maka minum. Hilang hausnya. Kita merasa lapar, makan, hilang rasa laparnya. Kita merasa lelah, capek, istirahat, hilang capeknya, hilang lelahnya. Sama, mati, rasa. Setelah dapat rasa mati, hidup. Mati itu pindah saja. Pindah. Lalu kalau ada orang belajar agama, makin belajar kok makin takut mati, makin belajar kok makin ngeri dengan mati, berarti agama yang dipelajarinya belum sampai kepada hakikat mati. Dia belajar tentang mati, tapi tidak belajar hakikat mati. Beda. Makanya orang tasawuf itu ngajinya hakikat. Orang awam sholat, orang tasawuf hakikat sholat. Orang awam puasa, orang tasawuf hakikat puasa. Orang awam zakat, orang tasawuf hakikat zakat. Hakikat itu artinya yang sebenar-benarnya. Maka orang tasawuf ini beramal dengan sebenar-benarnya. Ini rahasianya. Kita tidak cukup belajar syariat saja, Pak. Tidak cukup. Kita akan banyak ketakutan kalau cuma belajar syariat. Takut mati, takut miskin, takut sakit, semua takut kalau kita cuma belajar syariat. Tapi kalau kita belajar hakikat, kita tidak takut. Mati, hakikat mati. Kalau mati menakutkan, hakikat mati menenangkan. Sholat itu melelahkan, tapi kalau dapat hakikat sholat itu mengasihkan. Hakikat, Pak. Kalau kau puasa, kau lapar. Tapi kalau kau sampai kepada hakikat puasa, kau akan merasa nyaman dan nikmat dalam puasamu. Semua ibadah kalau kau kerjakan dengan hakikat ibadah, maka kau akan merasakan kedamaian di dalamnya. Dan ketika matimu pun datang, kau sudah tahu hakikat mati, maka mati itu menjadi satu yang kau rindukan. Para sahabat Rasul merindukan mati, Pak. Sahabat Rasul itu merindukan mati. Salah satu sahabat malah dia sangat kecewa karena dia tidak pernah mati di dalam peperangan. Padahal dia selalu berharap agar dia mati di dalam peperangan. Dan satu yang dia kecewakan bahwa pada akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Padahal dia seorang yang selalu mengharapkan mati di medan pertempuran. Rata-rata sahabat Rasul tidak ada yang takut dengan mati. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada paham hakikat mati. Kalau kita belajar tentang mati, takut. Mati masuk kubur, disiksa sama malaikat, ditumbuk, ditendang, dipenjet. Belum lagi neraka. Karena kita masih belajar tentang kematian, belum masuk tentang hakikat kematian. Makanya ilmu orang-orang tasawuf nih, Pak, ya Allah, tidak terbayar, Pak. Dan dia pun tidak mengharapkan bayaran manusia. Dia mengharapkan yang membayar, yang mengajinya itu, yang menggaji dia itu Allah Ta'ala. Karena dia berpegang teguh kepada ayat. Jangan jual ayat Allah ini dengan harga yang murah. Ini bapak-bapak yang duduk di sini, ini dapat hidayah hatinya. Karena banyak juga orang yang tidak mau merasa sudah perlu, sudah punya, merasa sudah tahu. Makanya banyak orang punya ilmu, Pak, padahal ilmunya belum. Merasa seolah-olah sudah punya ilmu, padahal belum. Dan orang-orang tasawuf itu tahu dengan pandangan batinnya kok.
Tahu. Makanya beda orang yang belajar ngajinya hakikat dengan cuman syariat. Dia ngaji syariat hakikat, maka dia tahu yang dilihat, dia tahu apa yang tidak dilihat. Cuman dia nggak mau bilang saja. Itu Pak bedanya. Karena melatih dengan rasa yang dianugerahi Allah. Qalbu mu'min baitullahnya itu. Satu ketika di sholat asar, Rasulullah dengan sahabat sholat asar. Kemudian setelah sholat asar selesai salam, ada orang yang masbuk. Kemudian Rasulullah menegur orang ini agar mengulangi sholatnya. Karena orang ini di dalam sholatnya tidak husuk, badannya bergerak-gerak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar sholat. Maka apa kata Rasul? Jangan anggap kalian pikir aku nggak tahu apa yang terjadi di belakangku, kata Rasul. Aku melihat apa yang ada di belakangku seperti aku melihat apa yang ada di depanku. Itu kata Rasul. Rasul itu melihat apa yang ada di belakangnya seperti dia melihat apa yang ada di depannya. Makanya Rasul itu matanya nggak satu, Pak. Matanya itu nggak satu, matanya itu nggak dua, matanya itu nggak cuma di depan. Mata apa yang lain itu? Mata hatinya Rasulullah. Nah, itu dia. Lah kita kan belajar juga harus begitu, Pak. Maaf. Antara orang beriman, orang munafik, orang kafir, apa bedanya dalam hal sholat? Orang beriman sholat, sholatnya rajin. Orang kafir tidak sholat. Orang munafik sholat, tapi sholatnya malas. An-Nisa 142 buka. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi malas, kusala, malas dalam sholatnya, masuk kategori munafik. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Orang beriman zikir, banyak zikirnya. Orang munafik zikir juga, tapi zikirnya sedikit. Jadi perbedaan orang beriman dengan orang munafik dalam hal sholat, sama-sama sholat. Orang beriman sholat, orang munafik sholat. Orang beriman zikir, orang munafik zikir. Bedanya di mana? Orang beriman sholatnya rajin, orang munafik sholatnya malas. Beda, Pak. Zikirnya orang beriman banyak, zikirnya orang munafik sedikit. Nah, kita nggak usah nengok ke orang dalam hal ini. Tengok diri kita. Periksa diri kita. Kita itu di mana? Jujur kalau kita masih malas dalam sholat, ancaman kemunafikan itu begitu besar. Kalau kita zikir masih sedikit, itu pun ancaman kemunafikan masih besar dalam diri kita. Maka carilah kekafiran dalam diri kita, carilah kemunafikan dalam diri kita. Cari itu. Jangan cari ke orang. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke hakikat mati. Jadi malam hari ini topik kita hakikat mati. Saya enggak cerita tentang kematiannya, saya cerita tentang hakikat kematian, hakikatnya. Jadi hakikatnya tadi yang pertama sudah kita bahas, bahwa hakikat kematian itu, mati itu awal, baru hidup. Bukan hidup dulu baru mati. Setelah hidup tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Yang disebut hakikat mati itu apa? Hakikat mati itu tidak ada. Itulah hakikat mati. Tidak ada. Maka Allah jadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Ketika tidak ada kita itulah mati. Kemudian Allah jadikan kita, Allah adakan kita, hidup kita. Setelah hidup ini ada mati lagi, hanya istilah mati itu. Zaikoh, bukan mati nggak ada. Zaikoh, merasakan mati, berpisah ruh dengan jasad. Red, pindah alam dunia masuk alam barzah, pindah. Jasad kita yang ditanam. Tubuh kita yang digotong orang, tubuh kita yang dimandikan orang, yang disolatkan orang tubuh kita. Maka itu ada rahasia di situ. Kenapa solat? Coba lihat Pak, satu-satunya solat yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud itu solat jenazah Pak. Tunjukkan sama saya solat yang mana lagi yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Coba tunjukkan sama saya. Sholat wajib, sholat sunat apa aja semuanya ada rukuk, semuanya ada sujud. Cuman sholat jenazah, sholat maid yang tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Apa hakikatnya itu?
Apa hakikatnya itu? Ini belajarnya hakikat, Pak. Kalau udah sampai sini nggak takut kita dengan mati. Indah kematian itu. Nikmatnya ya Allah. Subhanallah. Untuk bisa merasakan ini bukan ilmu yang mendatangkannya, Pak. Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinanmu. Engkau tak takut lagi dengan al-maut, kematian, karena al-maut itu gerbang berhadapan bertemu dengan Allah. Engkau tak takut dengan sakit, engkau tak takut dengan miskin, karena semua itu agar mendekatkan diri engkau kepada Allah. Miskin dekat dengan Allah lebih beruntung daripada kaya jauh dari Allah. Sakit dekat dengan Allah lebih beruntung daripada sehat jauh dari Allah. Kita mau dekatkan Allah dari sekarang, Pak. Dari sekarang kita mendekatkan Allah untuk semakin. Jadi kematian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kematian itu gerbang kita bertemu dengan Allah. Kalau tidak ada kematian itu, tidak ada gerbangnya bertemu dengan Allah. Kita harus masuk dengan gerbangnya Rasulullah. Makanya sahabat mengatakan mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Matikan diri. Kata Nabi apa? Aktsiru min dzikril maut. Fa innahu yumahisud junuba wa yazhidu fid dunya. Banyak-banyak engkau ingat mati. Sesungguhnya mengingat mati itu menghapuskan dosa dan jihad di atas dunia. Nabi ingat banyak mati. Banyak-banyak ingat mati. Disuruh zikril maut, ingat kematian, banyak-banyak ingat mati. Karena kalau kau ingat mati, menghapuskan dosamu. Kalau kita ingat mati, kita enggak mau nyari dosanya orang. Kalau kita ingat mati, kita enggak mau mencari-cari kejelekan orang. Kalau kita ingat mati, kita akan mencari kejelekan diri kita. Kita akan mencari dosa kita. Tapi kalau kita lupa dengan kematian, seolah-olah kita tidak mati, maka kita sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Man arafa nafsahu faqad arabba rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Kalau dia kenal kepada Tuhannya, maka musnahlah jasadnya. Jadi hakikat mati itu dulu. Setelah kita mati, tidak ada, jadi ada, tidak ada lagi kematian yang dimaksud, tidak ada. Yang ada kematian itu hanyalah perpindahan, zaikoh, merasa saja, sep. Kayak mana rasanya haus, minum, begitu saja. Kayak mana rasanya lelah, istirahat, begitu saja mati itu. Allahu Akbar. Makanya dulu guru saya bilang waktu hidup, saya tidak mati katanya. Kita waktu itu belum sampai kaji kita ke situ. Masya Allah, ini ungkapan luar biasa. Tapi ternyata benar Qur'annya mengatakan begitu. Buka nanti Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 153. 153, 154. 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tas'urun. Dan jangan kamu berpikir, dan jangan kamu berkata orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup.
tapi kamu tidak paham kehidupannya. Kita yang masih hidup di atas dunia ini mengatakan orang itu mati. Padahal kata Allah, tidak, mereka tidak mati. Cuman kamu yang hidup di atas dunia tidak paham kehidupan mereka. Jadi kalau gitu Ustadz, apakah orang yang sudah mati itu bisa mendoakan kita yang masih hidup di atas dunia? Ya bisa, orang mereka nggak mati kok. Sekarang buktinya doa kita apa? Ya tengok doa kita. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, rahmatilah ia. Kalau dia mati, ngapain kita minta ampunkan dosanya? Coba. Ad-dinu aklun. Agama itu akal. Kalau dia mati, ngapain kita minta diampunkan dosanya? Kalau pengertian mati itu nggak ada, ngapain? Ya itu orang yang hidup, cuman hidupnya alam barzah. Makanya didoakan. Orang mati itu kalau hakikat yang mati nggak perlu didoakan. Justru dia hidup. Cuman hidupnya di alam barzah, nggak sama dengan kita, maka kita doakan dia. Kalau udah mati ngapain dikasih rahmat lagi? Kalau udah mati ngapain dia pun? Yang perlu diampunkan dosa itu orang yang hidup. Maka mereka juga bukan mati, pindah alam, maka kita doakan. Kalau mereka dulu waktu hidup di atas dunianya amal solehnya banyak, bagus amalannya, maka ketika yang kita katakan mati, mereka di barzah sana, mereka pun bisa mendoakan kita. Makanya Rasulullah itu tidak mati. Maaf, yang mati itu Muhammad bin Abdullah, itu yang jasadnya dimakamkan di Madinah, itu yang meninggal di Madinah. Tapi Muhammad Rasulullah itu tidak ada matinya. Dan kamu berselawat kepada siapa? Berselawat kepada siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad yang mana? Ayo. Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Kalau saya Muhammad Rasulullah. Kalau saya berselawat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad di sana itu Muhammad Rasulullah. Sesuai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Muhammad itu Rasul Allah. Kita enggak bersaksi kepada Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Enggak mati Muhammad Rasulullah, Pak. Makanya apa kata Nabi? Man sholla alaya wahdah sallallahu alaihi asrah. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Rasul itu tidak butuh selawat kita, Pak. Apakah Rasul untung kita selawat sama dia? Enggak. Apakah Rasul rugi kalau kita enggak berselawat? Enggak. Yang untung kalau kita berselawat kepada Rasulullah, yang untung kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1 kali itu 10 kali Allah berselawat kepada kita dalam bentuk rahman, dalam bentuk maghfirah Allah kepada kita. Jadi yang untung itu, yang diuntungkan dengan selawat itu bukan Rasul. Tidak ada untung Rasul sedikit pun dengan selawat kita. Dia udah selamat, Pak. Jaminan Allah kepadanya untuk surga itu tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu disangsikan lagi. Tinggal kita yang tidak ada jaminan. Maka perbaiki ini hidup ini. Perbaiki amal kita, perbaiki ilmu kita, duduk di mana kita. Orang agama ini untuk keyakinan kok. Agama ini untuk keyakinan, memantapkan keimanan, mendatangkan keyakinan, mendatangkan kerajinan ibadah, mengerjakan ibadah tidak memandang-mandang hukumnya, wajib sunnahkah? Tidak. Dia memandang yang wajib perintah Allah, yang sunnah pun perintah Allah. Itu yang dia pandang. Dia memandang kepada Allahnya. Itulah hakikat ibadah. Syariat ibadah nengok hukum. Hakikat ibadah tidak menengok yang membuat hukum. Sedikit orang yang sampai ke makom ini, Pak.
Nggak habis jari tangan kita ngitungnya. Nggak habis. Sedikit yang mampu duduk ke sana. Dan itu didapat di samping belajar tasawuf, dia mengamalkan amalan-amalan luar biasa. Maka didapatlah ilmu tasawuf ini, hakikat itu didapat dengan amalan. Saya ulangi sekali lagi, hakikat itu didapat dengan amalan. Ilmu ini hanya untuk pencerahan, ilmu ini hanya ngecas. Datang ke ustadz, dengarkan ini, dicas oleh ustadznya. Ustadz yang bisa ngecas. Tidak semua ustadz bisa ngecas, maaf. Itu HP berapapun harganya, mau HP harga puluhan juta, ratusan juta, kalau nggak dicas tetap lowbat. Gunanya kita taklim ini untuk dicas oleh ustadznya, untuk dicas oleh syekhnya, untuk dicas oleh kiainya, untuk dicas oleh tuan gurunya, yang dia sudah punya power anugerah Allah yang melebihi daripada orang biasa. Power itu nggak kelihatan. Tidak kelihatan dengan mata, tidak didengar dengan telinga, tapi power itu jelas. Kelihatan dari amalan dia. Tidak membeda-bedakan amalan dari segi hukumnya. Orang yang begini yang enak, hidup tenang. Masalah, siapa bilang hidup tidak ada masalah? Kapan selesai masalah? Mati baru selesai. Pindah alam kita baru selesai. Masalah dunia. Masalah barzah, ayo babak baru itu. Belum lagi nanti hari kiamat, masalah lagi. Belum lagi nanti hari berbangkit, masalah lagi. Masyar, masalah lagi. Hisab, masalah lagi. Ayo. Tapi kalau kau duduk di hakikat, kau paham dengan hakikat, semua itu tidak ada masalah. Yang punya masalah itu orang yang belajar syariat saja, Pak. Jadi masalah semuanya. Sholat aja jadi masalah kok. Sholat jadi masalah karena dia belajar gurunya disuruh kunut. Datang yang lain gak kunut dan nyalakan. Gurunya suruh wirid malam Jumat, baca Yasin, baca Tatim. Datang lagi orang, gak boleh, haram, masuk neraka. Gurunya nyuruh kalau sholat, habis sholat zikir, habis sholat doa. Datang orang lagi, itu tidak ada dibuat Rasul, itu bid'ah, masuk neraka. Bingung. Bingung. Tapi kalau kau belajar tasawuf, enggak, hakikatnya enggak. Allah, enggak ngurusi soal surga, enggak. Aku ini sholat enggak nyari surga. Aku ini sholat, puasa, haji, zakat enggak cari pahala. Jadi enggak usah disalah-salahin. Jadi kamu nyari apa? Aku cuma cari ridho Allah. Habis. Loh kok gitu? Nabi yang bilang kok. Nabi ditanya orang, ya Rasul, apakah kami masuk surga dengan amalan kami? Tidak, kata Rasul. Dengan apa kami masuk surga ya Rasul? Dengan rahman Allah, dengan kasih sayang Allah kalian masuk surga. Lalu engkau bagaimana Rasul? Sama, aku pun masuk surga dengan rahmat Allah. Lah kan gak dibilang Rasul, aku masuk surga dengan sholatku. Kok kau bilang orang masuk neraka gara-gara pakai kunut? Loh kamu ini siapa sebenarnya? Ini kalau mau ngaji. Jadi nggak tengkar kita Pak. Lah sampean nggak mau zikir ya udah, habis sholat pulang nggak apa-apa. Nggak mau doa. Kamu ada ustadz ceramah karena imam nggak mau dengarkan ya nggak apa-apa. Nggak ngurus itu kita. Nggak ada masalah. Wong kamu udah merasa udah lebih, udah ada ilmunya. Belum tentu Pak, yang di depan ini belum tentu lebih khusyuk daripada yang di belakang loh. Ini kalau hakikat. Belum tentu. Maka guru saya bilang, kadang-kadang yang jadi imam itu yang sab terakhir loh mal katanya. Maaf. Kadang-kadang yang jadi imam di sisi Allah itu, yang sab terakhir, bukan yang di depan. Oh, di depan tak kemana-mana pikirannya kok. Maaf Pak. Ini ngaji hakikat. Belum tentu yang duduk ini lebih bodoh daripada yang ngajar. Boleh jadi yang duduk ini lebih pintar, lebih berilmu daripada yang ngajar. Cuman kesempatannya saja diberikan kepada yang duduk ini.
Dan memang yang duduk ini lebih bodoh. Dan bodoh. Dan gak ngerti apa-apa yang duduk ini yang menyampaikan ini. Kecuali dari apa yang diberikan Allah. Kamu gak bisa dapat ilmu Allah kalau kamu merasa punya ilmu. Nggak dapat. Ini yang saya bilang ngajinya gak main-main. Ngajinya serius. Pulang dari sini apa yang diceramahkan Ustadz betul nih, nggak ada cerita nih. Saban malam tahajud nih, nggak ada cerita nih, nggak ada cerita capek nih, nggak ada. Wong capek, lelah, risau itu hati kita kok. Coba hatimu dia sih dengan zikir, nggak ada problem, nggak ada. Kalau hatimu dia sih dengan zikir nggak ada sakit, nggak ada. Kalau hatimu sudah penuh dengan Allah, tidak ada lagi yang lain ini yang mengganggu kamu, tidak ada. Walaupun itu ada, tapi nggak mengganggu kamu. Anak yang bandal, istri yang tidak patuh, suami yang tidak taat, tidak ada masalah sama kita itu, tidak ada. Maka ketika ditanya orang Arab tanya kepada Rasul di dalam Al-Quran dinyatakan Allah. Yas'alunaka anir ruh. Orang-orang jahiliyah itu bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ruh kita ini berurusan sama Tuhan saja, Pak, enggak ngurusin soal duit, enggak. Enggak ngurusi soal rezeki, enggak. Ruh kita enggak ngurusi sakit, enggak. Ruh kita hanya berurusan kepada Allah saja. Maka betul zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul dia. Tapi kalau cuma di mulut, la ilaha illallah, la ilaha, kosong, melompong. Lah orang lain nggak tahu. Tapi kalau orang ahli ma'rifat dia tahu. Yang mana yang kosong, yang mana berisi. La ilaha illallah aja udah kelihatan. Apalagi mulai takbirnya, Allahu Akbar, sepasih apapun ya tahu yang belakang itu kosong. Cuman kan nggak boleh bilang aja. Hanya untuk kita. Dan kita pun tahu kosong ini. Allahu Akbar kosong. Allahu Akbar berisi. Tahu kita, rasa gitu kita di sini. Orang kita sholat pun tahu kok. Tahu kita kapan kita husuk dalam sholat. Dan tahu kita kapan kita tidak husuk dalam sholat. Coba. Tahu. Ya, maka hakikat mati tadi. Sebenarnya hakikat mati itu adalah hidup itu sendiri. Mati, syariat mati enggak ada. Hakikat mati, hidup itu sendiri. Maka matikan dirimu sebelum datang kematian itu. Apa tanda orang yang mati itu? Tanda badan yang mati. Tanda badan yang mati itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi, tidak bisa melihat mulut. Mulut tidak bisa berkata, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar. Makanya waktu hidup banyakkan mendengar yang baik. Matikan pendengaranmu dari mendengar yang tidak baik. Matikan penglihatanmu dari melihat yang bukan hakmu, yang haram. Itu maksudnya. Di situ maksudnya mutu qabla anta mutu. Matikan matamu kalau udah nengok. Tapi kalau tertengok tidak apa-apa. Tapi kalau kau nengok keyboard umur udah 60, 70. Nengok keyboard sab depan. Nggak merem matanya. Nggak berpaling matanya. Dipanggil sama cucunya, kek. Dipanggil nenek. Dia mulutmu lagi asik ini. Gitu. Coba. Mata masih begitu. Matikan matanya dari nengok yang gitu. Betahkan ini nengok. Nah bapak-bapak ini yang udah 50 dan 60 betah nengok ustadznya ini. Ini mematikan mata dari mutu qabla anta mutu. Bukan bunuh diri. Matikan dirimu sebelum mati. Bukan nanti sampai rumah ambil pisau bunuh diri. Bukan. Matikan indramu dari melihat yang bukan haknya. Dari melihat yang diharamkan Allah. Mendengar yang diharamkan Allah. Bicara yang diharamkan Allah. Matikan dari itu. Itu maksudnya. Lah kalau kamu orang dulu Pak ilmunya nggak banyak, maaf, habis ya. Udah masuk.
Jam berapa, Pak? Hah? 2 menit lagi? Nah, kalau 2 menit lagi cukup sampai di sini, Pak. Sengaja tadi memang itu drum begitu. Nah, jadi habis dari sini, Pak. Apa ini? Dah, nikmati nanti kematian itu. Dari sekarang pandang baik tentang kematian itu. Ini belum habis sebenarnya tentang kematian nih, Pak. Nanti kita sambung lagi. Saya dan jemaah saya yang sudah mendengarkan tausiah saya menjadi orang yang lapang hati terhadap kematian karena sudah belajar hakikat kematian. Itu dia. Dan enggak perlu doa minta panjang umur. Sudah selalu saya sampaikan itu. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan takwa. Ya Allah, rendahkan hati kami, ya Allah. Tawadukan hati kami, ya Allah. Jangan hiasi hati kami dengan kesombongan, ya Allah. Memandang diri berilmu, memandang orang lain itu rendah di bawah kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat demikian, ya Allah. Lunakkan hati kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, datangkan kami ilmu yang membuat tawaduk hati kami, ya Allah. Berikan kami ilmu laduni, ilmu yang datang dari sisi Engkau, ya Allah. Anugerahkan hidup kami dan mati kami, ya Allah. Matikan kelak kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan kalimat akhir la ilaha illallah. Hidupkan kami, ya Allah, di alam barzah dengan kehidupan yang baik, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bermanfaat, ya Allah. Berikan kami syafaat Rasulullah sejak hidup di atas dunia, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.